Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hadi Gendang Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Baru Hidayah. Yang saya hormati dia dari guru-guru semuanya, pengerti semuanya, dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufiknya, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di malam hari ini tanpa kekurangan sedikit apapun. Nah, oke, kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti zaman yang kita rasakan sekarang ini. Oke, nah, di sini saya Putri Salma akan mempresentasikan peta imajinasi saya dari mata pelajaran PKN yang berjudul Bung Hatta. Nah, jadi sebelumnya siapa sih itu Bung Hatta? Nah, jadi satu kecil beliau itu mempunyai nama yaitu Muhammad Attar seperti itu. Nah, beliau itu lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Nah, nama ayahnya itu adalah Haji Muhammad Jamil gitu. Nah, kemudian ketika semasa SD, beliau itu sekolah di SD Belanda ILS yang terletak di Pulau Padang. Kemudian dia melanjutkan di Prince Hendrik School. Nah, kemudian teman-teman semuanya, Bung Hatta itu pada tahun 1921 beliau mendapatkan beasiswa di Handelshoek School Rotterdam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di tabel berikutnya itu ada jasa-jasa dari beliau. Nah, untuk jasanya itu, beliau itu pernah berkecimpung atau berikut serta dalam organisasi yang bernama Organisasi Kepemudaan di Padang. Kemudian ketika di Belanda dia itu mengikuti organisasi yang bernama Perhimpunan Hindia, dan kemudian pada tahun 1927 beliau itu mengikuti Liga Imperialisme Kolonialisme, dan pada akhirnya pada tahun 1930 dan juga sampai 1931 beliau itu memfokuskan diri dalam belajar, dan akhirnya pada tahun 1932 beliau itu menyelesaikan pendidikannya seperti itu. Nah, kemudian Bung Hatta itu juga pernah menjadi Perdana Menteri dan juga Wakil Presiden nomor 1 Republik Indonesia. Nah, kemudian beliau itu juga menjadi kunci menjadi tokoh kunci perumusan dari proklamasi. Nah, kemudian untuk jasanya itu pada masa pemerintahan Jepang dia juga pernah memimpin kantor Pusat Tenaga Rakyat. Nah, seperti itu. Nah, untuk akhir dari kisah Bung Hatta itu, beliau wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980, dan ketika beliau hendak wafat, beliau itu berwasiat agar dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Nah, Bung Hatta itu juga dikenal sebagai penggagas politik luar negeri, dan sampai akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1986 beliau itu diberi gelar atau disematkan menjadi pahlawan proklamator. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.